Pada episode sebelumnya dikisahkan, kabut tebal menyelimuti seisi kota raja. Begitupun dengan wisma kepatihan yang dihuni oleh Arya Tadah. Kabut tebal, suara gagak yang bersahutan membuat Arya Tadah menjadi heran. Akhirnya Arya Tadah meminta salah seorang prajuritnya untuk segera memanggil Bekal Gajah Mada. Pergilah ke istana. Tiba-tiba Arya Tadah berkata, "Panggil Bekal Gajah Mada. Suruh dia menghadapku sekarang." Tanpa banyak bicara, prajurit itu segera melaksanakan tugasnya. Sesaat kemudian, terdengar suara kuda berderap meninggalkan wisma kepatihan. Berbeda dengan manusia, kuda tidak begitu mengalami kesulitan meski kabut amat tebal. Dengan indranya yang tajam, kuda itu bahkan seperti memiliki jalannya sendiri, seolah tidak memerlukan mata. Dengan gelisah Arya Tadah menunggu kedatangan Bekal Gajah Mada di pendopo wisma kepatihan. Sementara itu, oleh kabut yang turun, para prajurit pengawal istana justru menjadi sangat waspada. Dalam keadaan yang aneh seperti itu, terlalu mudah bagi pihak yang ingin membuat kekacauan untuk melaksanakan niatnya. Para prajurit segera berloncatan dengan pedang serta tombak terhunus. Bahkan anak panah melekat di busurnya. Ketika terdengar kuda berderap mendatangi mereka. Namun, prajurit dari wisma kepatihan itu segera mengucapkan kata-kata sandi tertentu yang dimengerti oleh para prajurit pengawal istana. "Ada apa?" bertanya pimpinan prajurit penjaga regol utama. "Mahapati Arya Tadah meminta Bekal Gajah Mada untuk menghadap sekarang," jawab prajurit itu tegas. Bekal Gajah Mada yang berdiri tidak jauh dari tempat itu dan tengah mengamati keadaan bergegas mendekat. "Mahapati memanggilku?" bertanya Bekal Gajah Mada. "Ya," jawab prajurit dari wisma kepatihan itu. "Baik, aku segera ke sana," jawab Bekal Gajah Mada. "Kembalilah lebih dulu. Aku akan menyusul karena ada persoalan yang harus aku selesaikan dulu." Prajurit penghubung dari wisma kepatihan itu segera minta diri, meninggalkan halaman istana. Sesaat setelah prajurit itu naik ke atas kudanya, ia tertegun karena di halaman istana itu juga terdengar suara burung gagak yang menyayat. Rupanya tidak hanya seekor, karena dari arah yang lain juga terdengar suara lengkingan yang serak tidak nyaman di telinga. Bahkan seperti ada benang penghubungnya. Dari arah yang lain terdengar lolong anjing yang menyayat. Dari sebuah rumah peternakan, ayam-ayam di kandang ikut riuh menyumbang. Menandai keadaan itu
dengan suara bersahutan riuh rendah. Sekali sentak pada tali kekang, kuda yang ditungganginya segera berderap, membawanya kembali ke Wisma Kepatihan yang tidak terlampau jauh jaraknya. Bekel Gajah Mada adalah seorang pemuda yang bertubuh kekar, badan dan pikirannya amat sehat, seorang prajurit muda yang memiliki kelebihan khusus dibanding prajurit yang lain. Bukan saja kemampuan bela diri yang dikuasainya, tetapi juga kecerdasan yang bisa dipergunakan untuk menghadapi keadaan rumit sekaligus memecahkannya. Itulah sebabnya, meski Gajah Mada belum terlampau lama menduduki pangkat bekel, ia telah mendapatkan kepercayaan untuk memimpin pasukan khusus. Pasukan yang kecil saja tetapi memiliki kemampuan luar biasa. Pasukan itu diberi nama Bayangkara. Pasukan Bayangkara adalah pasukan pengawal istana, lapis terakhir yang menjadi tameng hidup bagi raja serta segenap keluarganya. Itu sebabnya prajurit Bayangkara disaring dari prajurit pilihan dan digembleng secara khusus. Secara pribadi masing-masing, anggota pasukan khusus memiliki kemampuan yang mendebarkan karena daya tahannya dalam menghadapi keadaan sesulit apapun. Apalagi perannya sebagai pasukan sandi, tidak ada benteng serapat apapun yang tidak bisa ditembusnya. Mahapatih Aryatadah yang memiliki gagasan untuk membentuk pasukan itu telah mensyaratkan kemampuan olah bela diri yang tinggi bagi mereka yang ingin menjadi bagian dari pasukan itu. Itu sebabnya setiap anggota pasukan khusus berlatar belakang kemampuan olah kanuragan beragam. Sebagaimana Mahapatih Aryatadah yang terusik oleh munculnya kabut, Gajah Mada juga memperhatikannya dengan seksama. Dalam keadaan seperti ini, apabila ada yang memancing di air keruh, tentu merepotkan sekali, berkata Bekel Gajah Mada pada diri sendiri. Itu sebabnya Gajah Mada meminta kepada segenap anak buahnya untuk meningkatkan kewaspadaan. Gajah Mada meninggalkan halaman istana dengan berjalan kaki. Begitu Gajah Mada keluar dari regol halaman, seolah-olah lenyap begitu saja ditelan oleh tebalnya kabut yang turun. Rupanya kabut yang menyergap kota Raja Majapahit makin pekat, sehingga pimpinan prajurit Bayangkara itu harus mengandalkan pendengaran. Gajah Mada terus melangkah dengan diganduli berbagai pertanyaan. Gajah Mada melangkah lurus mengambil arah ke Wisma Kepatihan. Didorong oleh rasa gelisahnya, Bekel Gajah Mada mempercepat gerak langkah kakinya. Meski lurus menuju Wisma Kepatihan, sejatinya Gajah Mada harus melintasi alun-alun untuk sebuah keperluan. Bekel Gajah Mada tak bermaksud langsung menemui Patih Aryatadah, karena ada orang yang harus ditemuinya. Siapa orang itu? Gajah Mada tidak mengetahuinya. Seorang prajurit yang menjadi bawahannya menyerahkan sebuah surat yang ditulis di atas lembaran daun tal.
Prajurit itu menemukan surat dimaksud melekat pada anak panah yang menyambar Saka Peneduh Purwakarta. Akan ada sebuah peristiwa penting besok. Peristiwa yang mungkin akan menggilas istana. Bila Ki Bekal Gajah Mada ingin mendapatkan gambaran lebih utuh atas siapa saja pemerannya, temui aku di bawah beringin kurung. Demikian isi pesan yang tergurat di lembaran daun tal itu. Gajah Mada berjalan tidak sekedar berjalan. Sadar bahwa tatapan matanya tidak mungkin membelah kabut, Gajah Mada berusaha menelengkan telinganya. Menjelang tepi alun-alun sebelah utara, yang di sana terdapat sebuah jalan menuju Wisma Kepatihan. Orang itu yang tampaknya yakin akan bertemu dengan Bekal Gajah Mada, berdehem mewartakan keberadaannya. "Siapa?" bertanya Gajah Mada. Orang yang menghadangnya itu belum menjawab. Namun, Gajah Mada mampu mengikuti gerak langkah yang diambil orang itu. "Kaukah yang mengirim pesan untukku?" tegas Gajah Mada sekali lagi. Bekal Gajah Mada menelengkan wajah karena tebal kabut bagai melumpuhkan indera penglihatannya. Dengan sepenuh kesadaran, bekal muda itu mengandalkan telinga. "Sebut aku Manjer Kawuryan," jawab orang itu. Dari suaranya Gajah Mada tahu orang itu mengenakan topeng. Terdengar dari getar suaranya yang tertahan, "Manjer Kawuryan." Ki Bekal memahami apa artinya. Tangsu Manjer Kawuryan berarti bulan tengah bercahaya benderang. "Ada keperluan apa kau menemuiku?" bertanya Gajah Mada. "Aku bermaksud baik," jawab orang itu. "Kau hanya memiliki waktu sangat sempit sejak saat sekarang. Karena fajar menyingsing nanti, sebuah pasukan segelar sepapan akan bergerak menggilas istana." Bekal Gajah Mada amat berdesir. Gajah Mada tidak mungkin mengabaikan keterangan itu, mengingat kegiatan kelompok Telik Sandi pasukan Bayangkara yang selama ini bekerja keras menemukan bentuk kegiatan aneh. Kegiatan itu sampai saat ini masih belum diketahui kemana arahnya. Gajah Mada segera menghubungkan keterangan orang itu dengan apa yang telah diketahuinya. "Kekuatan dari mana yang akan menyerbu istana itu?" tanya Gajah Mada. Namun, orang itu tidak menjawab. Dengan tenang ia berjalan menjauh, meninggalkan Bekal Gajah Mada. Gajah Mada ingin mencegah orang itu dan mempertegas pertanyaannya. Tetapi kabut yang tebal melumpuhkan niatnya. Bekal Gajah Mada merasa tak ada gunanya memaksakan diri menanyai orang itu yang dengan segera lenyap dan tak hanya pandangan mata, tapi juga dari telinganya. Beberapa saat lamanya, Gajah Mada terpaku berdiri di tepi alun-alun itu. Dengan seksama ia memperhatikan keadaan yang terasa sepi, senyap, dan damai.
Rasanya sulit dipercaya, di balik keadaan itu bersembunyi sebuah bahaya yang siap menggulung Majapahit. Akan tetapi, siapapun orang itu, selama ini mengalirkan keterangan sangat penting. Meskipun keterangan itu diterimanya selapis demi selapis, nyatanya semua yang disampaikan benar. Kegiatan geladi berlebihan yang dilakukan pasukan tertentu menjadi isyarat adanya hal yang tak wajar. Benarkah besok akan terjadi makar? Bertanya Gajah Mada di dalam hati. Dalam perjalanan sejarahnya yang masih muda, Majapahit yang kini berada di bawah pemerintahan Kalagemet yang bergelar Jaya Negara telah bertubi-tubi mengalami gempuran oleh berbagai pemberontakan. Ranggalawe sahabat Raden Wijaya memilih mengangkat senjata melawan Sri Kertarajasa Jayawardana karena merasa tidak memperoleh jabatan yang sesuai dengan pengabdiannya. Nambi yang menurut Ranggalawe tak memiliki jasa sebesar yang dilakukan, dipilih Kertarajasa Jayawardana menduduki jabatan pelatih. Lembu Sora menyusul mengangkat senjata pula karena fitnah yang dilakukan seorang pejabat culas yang menjadi kepercayaan Jaya Negara. Disusul kemudian oleh makar yang dilakukan Jurdemu dan Gajah Biru. Sikap Jaya Negara yang di mata bekal Gajah Mada ada kalanya kurang bijak, menyebabkan Rakrian Patih Majapahit sendiri, Nambi, ikut mengangkat senjata. Kini akankah peristiwa semacam itu terjadi lagi? Oleh rasa penasarannya, Gajah Mada bergegas melanjutkan langkahnya menuju Wisma Kepatihan yang tidak seberapa jauh lagi. Akan tetapi, pikirannya makin tidak tenang. Waktu yang diberikan oleh orang tidak dikenal itu hanyalah sampai saat fajar menyingsing. Rentang waktu yang sempit itulah yang harus digunakan untuk menghimpun prajurit dan mengumpulkan kekuatan. Namun, prajurit yang mana? Ada banyak kesatuan keprajuritan yang bertugas menjaga ketentraman dan menjamin keamanan berlangsungnya pemerintahan Jaya Negara. Kesatuan-kesatuan itu berada di bangsal kesatrian masing-masing, dengan dipimpin oleh prajurit berpangkat tumenggung atau serendah-rendahnya senopati. Jika dibutuhkan pasukan dalam waktu singkat untuk membentengi istana, kesatuan yang manakah yang harus dipilih? Sayang sekali, orang yang mengaku bernama Manjer Kawuryan tidak menyebut dengan jelas siapa yang akan membalelo serta pasukan mana yang terlibat dalam gerakan itu. Gajah Mada membawa kegelisahannya sampai ke halaman Kepatihan. Beberapa prajurit berloncatan menghadangnya. "Bekal Gajah Mada," ucap Gajah Mada dengan tegas. "Gusti Mahapati Tadah memerlukan aku." Pimpinan prajurit pengawal Wisma Kepatihan itu segera memberikan penghormatan karena pangkatnya lebih rendah, kemudian mengantarkannya menghadap Mahapati Arya Tadah yang telah menunggu cukup lama di pendopo. Mahapati Arya Tadah rupanya amat terganggu oleh udara dingin, kabut, dan angin deras. Itu terlihat dari buruknya yang kemekel. "Saya menghadap Gusti Patih," ucap Gajah Mada sambil memberikan penghormatan. "Duduklah," jawab
Mahapati Aryatada. Antara Bekel Gajah Mada dan Mahapati Aryatada telah terjalin hubungan erat. Bahkan melalui Aryatada lah beberapa tahun yang lalu Gajah Mada mendapat kesempatan mengabdikan diri menjadi prajurit di Majapahit. Hubungan yang erat itu bahkan berubah menjadi hubungan layaknya orang tua dan anak. Apa pendapatmu terhadap keadaan yang aneh ini, Bekel? Bertanya Aryatada. Bekel Gajah Mada menebar pandang. Kabut yang turun melayang-layang kian tebal. Jarak pandang dari tempatnya ke arah tiang pendapa amat terganggu kabut itu. Kabut yang turun benar-benar luar biasa, Gusti Patih, jawabnya. Bekel Gajah Mada menunggu Aryatada akan menyampaikan kalimat berikutnya. Namun, yang dilihat Gajah Mada adalah Mahapati Aryatada yang justru termangu, seolah ada sesuatu yang tengah direnungkan. Bekel Gajah Mada tetap menunggu sampai Aryatada kembali berbicara. Ada 3 buah peristiwa penting yang aku catat yang sekarang akan kuceritakan kepadamu. Peristiwa pertama adalah ketika leluhur Sri Baginda, pendiri Singosari, terbunuh oleh keris Empu Gandring. Tuanku Sri Raja Sabatara Sang Amurwabumi tewas di tangan seorang batil dari Pengalasan. Peristiwa itu konon ditandai dengan turunnya kabut yang sangat tebal menyergap istana Singosari. Kabut yang tebal dan udara dingin itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh batil Pengalasan dengan tidak menyimpan keraguan secuil apapun. Ia membenamkan keris serautan Empu Gandring ke dadanya. Suasana saat itu kira-kira seperti sekarang ini. Singosari yang memang berada di ketinggian dan udaranya dingin dikemuli kabut amat tebal. Aryatada terdiam sejenak seperti sedang mengumpulkan ingatan. Dengan sabar, Bekel Gajah Mada menunggu Mahapati Aryatada melanjutkan ceritanya. Peristiwa yang kedua adalah saat Singosari akhirnya benar-benar runtuh. Saat Tuanku Sri Kertanagara terbunuh oleh serangan Jayakatwang dari Kediri. Serangan itu dilakukannya di pagi buta, juga ketika kabut turun dengan tebalnya. Pasukan segelar sepapan membuat kekacauan dari arah utara. Namun yang sebenarnya terjadi, pasukan yang lebih besar lagi datang bagaikan banjir bandang menggilas kota Raja Singosari dari arah selatan. Mahapati Aryatada menyela ucapannya dengan batuk. Bekel Gajah Mada menyimak cerita itu dengan cermat. Gajah Mada tahu Mahapati Aryatada akan menghubungkan peristiwa itu dengan keganjilan yang saat ini tengah berlangsung. Ketika Jayakatwang menyerbu Singosari, saat itu kabut yang turun begitu tebal. Siapapun mengalami kesulitan untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Keadaan itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Jayakatwang untuk melakukan serangan dadakan. Dan yang terakhir adalah
ketika Majapahit benar-benar dililit duka saat tuanku Baginda Kertarajasa Jayawardana mangkat. Kau ingat apa yang terjadi? Bekel Gajah Mada mengangguk. Gajah Mada juga menyaksikan keajaiban alam itu. Di siang hari, matahari bercahaya pucat kekuning-kuningan. Hal itu berlangsung beberapa hari lamanya. Seiring dengan Sri Baginda yang gering, ketika malam itu Sri Baginda mangkat, kabut turun amat tebal ditandai pula dengan kehadiran burung gagak yang berkauk-kauk di tengah malam. Majapahit bagaikan dipayungi mendung duka ketika Raden Wijaya menutup mata untuk selamanya. Apakah dengan demikian malam ini akan terjadi sesuatu? Bertanya Bekel Gajah Mada. Mahapati Arya Tadah menghela tarikan nafas resah. Aku tak bisa menutupi kegelisahanku, Bekel Gajah Mada. Suara burung gagak itu, tidakkah kau dengar? Bekel Gajah Mada mengangguk. Lalu ada penggalian kejadian lain yang kusebut sebagai ngelmu titen. Kemunculan kabut tebal di malam menjelang kejadian-kejadian penting itu, atau kemunculan lintang kemukus dalam beberapa hari ini di langit sebelah timur agak ke utara. Semua itu mungkin bisa dianggap sebagai kejadian biasa, seperti munculnya matahari di pagi hari dan munculnya bulan di malam hari, hal yang biasa. Bekel Gajah Mada mencuatkan alisnya. Dengan demikian, aku menjadi cemas. Besok bakal terjadi sesuatu. Arya Tadah menambah. Gajah Mada yang menunduk itu kemudian mengadah dan mengarahkan pandangan matanya ke wajah Arya Tadah yang tampak samar. Tidak tercegah, Gajah Mada memang harus menghitung apa yang disampaikan oleh orang tak dikenal dan mengaku bernama Manjer Kawuryan yang meminta untuk bertemu di Waringin Kurung, bahwa banjir bandang akan terjadi saat fajar menyingsing. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Terus ikuti serial kisah Gajah Mada yang berjudul Pemberontakan Dharma Putra. Sampai jumpa.